terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktunya tadi. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kita terbang. Baik, selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya disiplin positif oleh Bapak Ramadan Tangku Bolon. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan disiplin positif, budaya positif lebih tepatnya, yang nanti akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Nah, di dalam sesi ini karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bahwa ini akan besar kemungkinannya menjadi memang program sekolah kita. Sangat perlu Bapak Ibu, kenapa? Ya seperti dibilang Bu tadi, kita mau terbang. Jadi sekolah ini kita terbangkan bersama-sama dengan sayap kita. Ya kan? Tepuk tangan untuk kita semua guru-guru hebat. Haleluya. Oke. Iya Bu. Oke, terima kasih. Saya akan mulaikan ya. Udah kayak mimpin pujian ya kan? Oke. Baiklah. Kita agak santai, tadi kan agak menegangkan. Sebenarnya nggak perlu seperti itu kan. Saya pun nggak nyangka. Sebenarnya nggak harus, tapi banyak nggak datang gimana? Padahal Ibu yang mengundang, bukan saya yang mengundang. Saya mengusulkan, Ibu bilang undang pakai nomor surat loh Bu. Lihat kalau nggak salah ada kan nomor, berarti resmi Bapak Ibu. Kalau nggak datang, itu artinya kan membangkang istilahnya ya dengan pimpinan. Jangan salahkan nanti kalau nilai kinerjanya. Terima kasih, itu saja. Oke. Ya, modul budaya positif. Kenapa ini perlu? Dan kemarin kalau nggak salah Ibu Ria juga pernah paparkan. Tetapi pada waktu itu saya mungkin paling kritis Ibu ya. Dan setelah saya telusuri ternyata bagus lumayan programnya. Saya minta maaf Ibu. Tepuk tangan dulu buat guru penggerak kita yang sudah tamat ya. Bagus sekali ternyata. Jadi saya, oh iya ya, ternyata lumayan gitu ya. Iya. Lumayan sangat bagus. Oke. Kesimpulan saya mengenai budaya positif ya. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan bila tidak dapat dilakukan bila kita seorang diri. Nah, kenapa tadi diundang? Semua guru wajib hadir karena nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa sendiri, Ibu Ria nggak bisa sendiri, Kepsek apalagi nggak bisa sendiri. Kita semua harus berkolaborasi ya. Setiap warga, baik guru, tenaga pendidik, manajemen sekolah, komite, orang tua. Nanti orang tua ada masanya kita akan mensosialisasikan ini. Kemudian saya akan menerapkan konsep inti ini. Inti seperti disiplin positif untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa, mendorong pertumbuhan mereka dan menekankan motivasi yang timbul secara intrinsik. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya budaya positif itu adalah budaya yang timbul karena memang itu dirinya. Karena memang itu dirinya, bukan karena luar, pengaruh luar, bukan. Misalkan begini. Waktu Ibu Ria, dia guru penggerak pada waktu itu, saya salut, sering dia paling selalu penutup gerbang kita bilang sampai mau maghrib dia di sini. Saya tanya Ibu Ria, Ibu lakukan itu kenapa? Kenapa mau dikerjakan Ibu? Tanggung jawab. Ibu tahu itu penting untuk Ibu, ya bukan? Iya. Jadi ada sesuatu yang memang dari dalam dirinya yang membuat dia melakukan itu. Kenapa? Saya setiap pagi, memang ada beberapa bulan duluan selalu dari saya, tapi hitungan saya masih di bawah jam 7 saya nyampe ke sekolah gitu. Itu bukan karena harus gini, bukan, karena memang saya begitu orangnya. Itu aja intinya. Saya memang yang suka datang pagi gitu. Kalau dari jam 7 saya pernah bilang sama Pak Binepen, bagi kita jam 7 itu adalah jam terlambat. Pak Binepen juga ngomong gitu ke saya, tapi dia sekarang belakang udah mulai sering di atas jam 7. Dia udah mulai sering terlambat ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya begini, itu karena memang diri kita. Saya salut dengan Pak Ismujat, Pak Rizky, Ibu Srideli, Ibu Harlina. Selalu duluan mereka, lebih sering mereka sebenarnya. Tapi saya selalu di bawah jam 7 kok Ibu ya. Iya. Artinya memang dari dirinya mereka. Bukan karena apa, ini memang dirinya begitu gitu. Senang sekali. Nah seperti itu, jadi budaya positif itu timbul karena dirinya, bukan karena pengaruh luar yang mendorong yang melakukan itu. Jadi budaya positif selama ini kita bilangkan lingkungan mempengaruhi. Sebenarnya tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Something that comes out of you.
from inside of you, dari dalam diri Anda. Lanjut. Nah, konsep yang harus dipahami supaya budaya positif ini bisa dilakukan di sekolah adalah yang pertama disiplin positif. Jadi ada yang harus dipahami disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nanti saya akan paparkan sedikit kenapa manusia melakukan sesuatu. Terus posisi kontrol restitusi. Nah ini nanti akan kita perdalam posisi kontrol, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang di bawah itu bagian saya, itu untuk dikumpulkan tugas saya. Tapi yang perlu kita lakukan di yang 5 ini, ya Bapak Ibu. Lanjut. Ada 4 ilusi yang selama ini dipegang oleh guru. Ilusi-ilusi ini kita analisis diri kita dulu ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Selama ini kita mikir kita bisa kontrol murid. Kita nggak bisa kontrol murid karena kita pernah murid dulu kan. Jujur aja lah. Kalau bilang begini, jujur aja lah. Emang kalian lakukan nggak Bapak Ibu? Belum tentu. Ya enggak? Belum tentu. Karena kita semua sama-sama pernah jadi murid. Dibilang begini nak, begitu. Belum tentu. Karena nilai dalam dirinya nggak seperti itu. Yang mendorong diri adalah nilai dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti memberikan hadiah, segala macam. Nah nanti masalah hadiah ini juga akan kita bicarakan untuk program ke depan sekolah kita. Kita akan buat beda. Tidak lagi juara-juara yang dapat hadiah, tetapi mereka kuat di bidang apa itu yang dapat hadiah. Misalkan jago di matematika, dia dapat pujian di bidang matematika. Siapa anak-anaknya? Nomor 1, 2, 3. Enggak juara kelas lagi Bapak Ibu. Udah beda konsep kita nanti. Ya, pujian bagi yang pandai futsal itu. Jadi ada pujian-pujian itu yang kita umumkan di setiap akhir semester Bapak Ibu. Direncanakan seperti itu. Jadi bukan juara kelas, apalagi juara umum. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semoga kita jangan harus dikritik-kritik, karena memang nggak ada gunanya juga. Terlalu sering dikritik-kritik atau dikritik-kritik, jujur aja enggak loh. Enggak itu yang mendorong orang melakukan sesuatu. Karena memang nilai dirinya itu, ya aku lakukannya memang karena aku percaya ini gitu. Kalau enggak, mau apa bilang orang bodoh amat gitu. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak punya hak untuk memaksa murid kita. Itu konsepnya. Bahwa ini semua adalah ilusi. Nah, disiplin positif. Nah, kita bicara disiplin dulu. Tadi kan budaya positif terbentuk dengan ada 5 tadi. Salah satu disiplin positif. Supaya kita paham apa itu disiplin. Disiplin berasal dari kata disciple. That is in English. Guru bahasa Inggris tahu what is disciple? Murid. Murid. Discipleship, dari kata disciple ini muncul kata discipleship. Dimaknai sebagai pemuritan. Ya, mungkin orang-orang yang paham ini tahu apa itu pemuritan. Ya, dimuridkan, yakni orang-orang yang mengikuti aliran tertentu. Misalkan nih, saya jadi Kristen, ibu jadi Islam, karena apa? Percaya dengan hal itu kan? Jadi orang ikut suatu aliran atau pengajaran dikarenakan adanya suatu keyakinan yang tidak dapat digoyahkan, sehingga ia masuk ke aliran tersebut, dan tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa dia, bahkan untuk meninggalkan apa yang dia percaya itu. Seperti itulah disiplin positif. Dia merasa dirinya adalah murid dari aliran itu. Makanya ada sampai orang karena percaya dengan itu mau sampai mati. Mau mati demi yang diyakini itu. Betul bukan? Betul nggak Bapak Ibu? Dipaksa dia bunuh kau gini. Misalkan saya jujur ya, saya Kristen. Sekali Yesus sampai ditembak saya akan mau. Itu contoh. Sekali enggak bakalan. Karena itu sudah di dalam diri saya terpatri. Itulah budaya disiplin positif yang kita mau dari murid kita. Karena dia punya keyakinan teguh ini, dia mau memunculkan itu keluar. Ya karena memang begitu orangnya. Jadi nggak lagi disuruh, harus sopan nak, kamu harus santun. Nah, yang kita bicarakan semalam ada kaitannya dengan ini supaya mencapai itu. Ya, lanjut. Nah, apa yang memotivasi orang melakukan sesuatu? Ada 3 hal. Yang pertama, ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Yang kedua, menghindari rasa tidak nyaman atau karena takut dihukum. Yang ketiga, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dari yang ketiga ini, mana yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus? Yang 1, 2, atau 3? Yang ketiga. Yang 1 dan 2 inilah disebut dengan motivasi eksternal. Dan yang ketiga itu motivasi internal. Ingat, discipleship, pemuritan. Ingat, murid, aliran, kepercayaan. Itulah. Karena dari dalam dirinya, nilai-nilai yang ada dalam dirinya inilah yang membuat dia melakukan sesuatu. Itulah motivasi orang. Sekarang Bapak Ibu bertanya dalam diri Bapak Ibu,
Bapak Ibu jadi guru karena apa? Jujur-jujuran kita dulu. Saya kasih waktu 1 menit memikirkan. Kenapa? Saya minta 2 orang nanti, 1 orang aja lah. Saya tunjuk langsung jawab ya. Kenapa jadi guru? 1 menit, setengah menit. Nanti saya tunjuk. Kenapa itu? Jawab aja, gak apa-apa. Jujur-jujuran. Jujur ya Pak, karena ngikut orang tua. Memotivasikan orang tua. Yes. 1 lagi dong. Tadi kan mudanya tua dong ya. Dua orang menyatakan karena orang tua, melihat orang tua. Adakah yang lain dari itu? Yes, Ibu. Karena saya cinta anak-anak. Tepuk tangan dulu Ibu. Yes, luar biasa. Di keluarga saya nggak ada ya dari orang tua saya, tapi mama saya guru. Nggak ada sebenarnya yang saya lihat dari seorang guru. Saya nggak mau jadi guru awalnya, tapi setelah masuk ternyata enak sekali jadi guru gitu. Jadi panutan, jadi apa aja buat saya jadi termotivasi jadi guru. Jadi benar-benar guru maksudnya, ya. Akhirnya mau jadi PNS. Dulu saya nggak mau jadi PNS. Umur 31 tahun saya mau jadi PNS guru. Kenapa? Nggak mau. Awalnya saya pengen jadi pengusaha sukses. That's why I improve my English. Kenapa saya improve English saya? Karena itu. Saya pengen bisnis saya sampai keluar negeri begini, bla 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 bla. Rupanya setelah saya apa? Ada sesuatu yang menyentuh saya. Walah, lihat anak itu. Walah, Indonesia harus maju. Walah, adalah seperti itu. Muncullah nilai-nilai dalam diri saya. Sehingga akhirnya saya mau jadi guru, benar-benar guru. Sampai akhirnya keguruan. Artinya terlalu guru malah. Sok guru. Oke. Sekarang itu tadi motivasi. Jadi udah kita bahas disiplin positif, dan kita bahas apa yang memotivasi orang melakukan apa yang dilakukannya. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan kepada murid kita di kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, di sini saya akan putarkan sebuah video supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Nanti setelah video ini diputar, silakan Bapak Ibu Bluetooth mode. untuk mendeteksi dirinya. Saya di posisi kontrol mana sih selama ini? Gitu Bapak Ibu ya. Kita tonton dulu sebentar apa namanya? Apa nama kita itu? KZT ya. Where? Nggak muncul. Oke, mudah-mudahan lah bisa di sini aja ya. Oke. Hang on second, terpermisi sebentar. Oke. Kenapa nggak muncul ya suaranya? Kenapa nggak muncul? Oh gitu ya? Oh dia teks aja nggak bisa ya? Karena teksnya ada. Nanti waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu. Ada muncul ya? Oh ada. Permisi Bapak. Bluetooth connected. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Pesan kamu apa lagi? Lalu terlambat. Naren! Oke, nah di posisi pertama tadi penghukum ya, ya. Naren! Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamat. Oke Bapak Ibu, saya rasa ada 5 yang sudah dijelaskan dan model-modelnya Bapak Ibu mungkin sudah bisa memahami, oh ini bentuknya, dan banyak bentuk lainnya, bentuk pelanggaran yang kita cara mengatasinya bagaimana. Nah sekarang adalah tugas Bapak Ibu dalam tempo 1 menit saja. Kalian selama ini Bapak Ibu udah di posisi mana? Bukan udah di posisi mana, melakukan yang mana, jujur tidak, ini bukan benar salah Bapak Ibu. Kita semua pernah melakukan mungkin 1 sampai 5 tadi. Jadi tulis aja di sini sebagai apa dan kenapa Bapak Ibu lakukan itu. Di 2 kalimat saja, gak usah banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu saya minta dituliskan di sticky note ini, ya. Nanti setelah itu baru Bapak, ya. Yes. Iya tunggu ya, nanti saya tunjukkan Bapak. Wow, mana yang paling sering? Bukan kita pernah melakukan 1 di antara 5, tapi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Ya, yang paling sering, 1 yang paling sering, hanya 1. Tidak kelimanya, tidak 2. 2 boleh lah, 2 boleh lah. 2 boleh, tapi tidak boleh 3 gitu aja. Maksimum 2 yang boleh. Ibu di posisi mana paling sering dan kenapa Bapak Ibu lakukan itu?
Kira-kira setelah itu ya nggak apa-apa, mau buang emosi silahkan. Jujur-jujuran aja kita ya. 1 menit bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Oh iya. Wait a minute, sabar Bapak Ibu. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari rasa bersalah. Ini ya, oh sorry. Presented example. Present. Alright, so we have 5 control position. The first one as penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, udah tahu tadi ya. Yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai sudah melakukan manajer. Nah, silakan ditulis. Nah, nanti saya minta ditempelkan di sini. Yang memilih posisi kontrol 1, tulis tempelkan di sini. Tulis nama Bapak Ibu ya. Iya dong. Enggak, nama dan dia posisi kontrol mana dengan alasannya. Ini kita merefleksikan diri, nanti tempel di sini. Nanti saya akan pilih hanya beberapa saja, nggak semua, sebagai perwakilan. Oh, ini alasannya gitu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Aku tempat sama ujian juga. Satu teman nggak ujian ini, mau hanya dari dalam diri. 2 buat aja nggak apa-apa. Kalau 2 tulis saja yang paling dominan di situ letaknya. Iya, paling dominan. Nanti biar. Kalau satu apa Pak? Memang 1 yang diharapkan Pak. 2 itu pilihan aja. Wow, wow, luar biasa Anda. Nanti sebagai informasi Bapak Ibu, ada beberapa apa namanya Bu Rian? Kayak aksi nyatanya ya, yang biar bisa keluar sertifikat ya Ibu ya, ya kan? Apa namanya? Gak ada. Pokoknya daftar hadirat yang bisa. Ada aksi nyatanya nanti untuk kinerja kalian Bapak Ibu yang dituntut Ibu kemarin. Ke Ibu. Dokumentasi melakukan nanti yang setelah ini ada keterangan keyakinan kelas. Iya. Alasannya dibuat juga. Iya, alasan kenapa itu dengan 1 sampai 2 kalimat, gak usah banyak-banyak. Singkat aja karena terlalu banyak upaya saya bacanya. Ya, udah, silakan tempel Bapak, Ibu. Silakan bagi yang sudah silakan tempel. Pemantau tadi bilang gini, kamu tahu apa konsekuensinya? Ya kan, udah jam berapa ini? Kita masuk jam berapa harusnya? Gitu. Dia hanya ngasih tahu hukuman-hukuman apa yang akan dia terima. Gitu. Itu pemantau. Ada alasannya baru harus dibuat Pak, karena kita merefleksikan diri kita. Karena saya memang nggak bisa jadi teman. Gitu. Kalau saya orangnya sangat tegas, jadi harus kasih tahu hukumannya. Karena saya emosian, gampang menghukum, jadi suruh push up, suruh. Ya kan Pak Tumbur? Pak Tumbur haleluya, ya kan? Nah. Dan ketawa Pak Tumbur, walaupun ya kan? Okay. Silakan Bapak Ibu, jangan lama-lama sebentar aja 1 menit. Ya, tempelkan Bapak Ibu. Iya, Pak. Lama ya. Dari main nempel. Aku nomor aku sendiri. Boleh ada nomor enggak? Boleh. Biar saya tahu ternyata di sekolah ini paling banyak yang mana ini guru kita ini. Nah, biar tahu saya. Jujur-jujuran, jangan berbohong. Maksudnya kita jujur tempelkan ya Pak. Bapak di posisi mana? Dua di tengah-tengah, ada di tengah-tengah. Terserah. Dua punya kau dua. Gak usah di atas kali pun gak apa-apa loh Pak. Di bawah pun bisa. Terbalik ya kali. Gak apa-apa. Iya gitu dia. Nah, bisa. Ada tulisannya kan? Wow, guru SMP 2 di 3 itu sebagai teman ya. Teman itu tadi ya, nomor 3 ya. Ya. Berarti kita lumayan lembek ya guru. Gurunya tenang. Oh, Bude tadi nomor berapa Bude?
Budep. Budep Pika. Budep. Kamu mau apa? Ada nomor 6. Nanti kita buat dia posisi apa nanti? Posisi Tuhan. Posisi Tuhan. Jadi kalau salah saya menjawab. Bu, pulpen itu Bu. Mau menjawab. Yang mana yang paling kuat, Pak? Itu aja diletakkan. Iya. Yang mana paling kuat letakkan di situ, biarpun 2 dia, nggak apa-apa. Tapi yang mana paling kuat letakkan di situ. Iya, itu maksudnya. Sudah Bapak Ibu? Mari kita lihat sama-sama. Paling banyak di mana berarti SMP Negeri 2 Bandar gurunya? 1 dan 2. Sebagai apa? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada yang 3. Saya yakin ini gurunya yang lumayan kayak Novia Reka. Novia Reka masih nomor 3. Iya, udah bisa ditebak. Langsung kelihatan, saya bisa baca kepribadian loh. Hati-hati dengan saya loh. Oke. Master psikologi ya. Oke. Mari saya tutup mata ya, pilih 1 aja ya sebagai perwakilan. Mau 3 Bu? Yang ini atau ini? Ini. Ya ampun, kok bisa terbalik-balik sih ini? Apa sih? Makanya nggak percaya ibu sebagai ini, nggak pernah itu, nggak bakalan itu. Aduh, salah Bu. Nggak bakalan. Oke, karena ini banyak, mungkin ada 2 di sini, 1 gitu ya, 2. Oke. Sebagai penghukum, alasannya karena saya berharap adanya rasa jerah agar anak-anak melakukan perintah dalam pelaksanaan kerja. Bu, ya, gak usah saya sebutkan namanya, Ibu, ya. Berarti pengen jerah katanya supaya anak jerah. Oke. Sebagai penghukum, alasan bila tidak berbuat seperti di video. Kedua, anak-anak bila tidak berbuat seperti pada video. Kedua, anak-anak sejak pada kita guru, apalagi dengan situasi murid sekarang. Oh, disepelekan ya. Oke. Berarti tidak mau disepelekan. 1 supaya cerah, 2 tidak mau disepelekan gurunya. Kalau anak itu melanggar, sepele kali dia nih kan gitu. Oke, ini 1 ya. Oh, ini di bawah. Karena makin dihukum makin nakal. Jadi dengan berubah cara hukuman mampu membuat anak sedikit berubah. Jadi dia kau nggak boleh gitu. Sering kok terlambat nak. Begini, jadi merasa bersalah. Jadi dengan merasa bersalah anak itu pasti berubah. Gitu pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Ini dengan membuat jerah pasti anak itu berubah. Apalagi lah aku guru. Kau sembarangan sama aku guru. Kau siapa? Ini itu. Ya, mari kita nomor 3. Oh, di atas. Membuat rasa bersalah. Ini kesini tadi membuat rasa bersalah. Tolong Bapak Ibu literasinya ya. Oke, ini yang miring inilah. Sebagai teman, siswa SMP masih anak-anak, lebih didengar jika sebagai teman. Oke. Ini guru yang lembut. Saya yakin itu, ini ya kan. Nanti kalau aku tadi literasi, oh yakin saya. Ternyata betul dipindah dia. Langsung nampak kan kepribadian guru itu. Oke, yang keempat di paling bawah. Karena bersama siswa sudah menyapa hari apa sih ini? Karena bersama siswa sudah menyepakati peraturan di kelas. Iya, sudah sepakat kita. Jadi kalau dilanggar kita ingatkan dia akan kesepakatan itu. Bapak Ibu, tadi dibilang apa di situ yang diharapkan kita sebagai manajer, tetapi ada tapinya. Ini masih diizinkan. Makanya perlu ada namanya kesepakatan kelas. Tapi di sini kita tidak bicara kesepakatan kelas, kita bicara keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau kesepakatan kelas, ada apa di situ Bapak Ibu? Ada apa? Kalau memang kesepakatan kelas kan ada yang mengaku kuat nih. Apa rupanya di dalam kesepakatan kelas? Iya, peraturan. Ada apa? Ada apa di dalamnya? Perjanjian dan kalau melanggar konsekuensi. Jangan sanksi Bapak Ibu. Makanya kesepakatan kelas itu tidak boleh dalam bentuk hukuman. Dia adalah konsekuensi. Beda konsekuensi, beda hukuman. Mari kita lihat perbedaannya. Jadi diharapkan apa tadi? Posisi ke-5. Tidak satu pun kita ternyata. Saya pernah lakukan itu, tapi lebih banyak di 4. Yang ke-5 itu, oke.
Apa kira-kira yang bisa kau lakukan? Pernah saya tanya itu. Nah ini masalahnya ini. Terus gimana? Mengatasinya gimana? Saya selalu tanya itu anak-anak. Misalkan dia nggak ngerjakan PR. Oke, kamu kenapa nggak ngerjakan PR? Ini Pak nggak ngerti saya. Oke, kalau kau nggak ngerti, apa yang biasanya orang kalau nggak ngerti apa yang dilakukan? Bertanya. Kau pernah bertanya sama Pak? Enggak. Masih ada pemantau yang apa? Kau salah gini. Pernah? Enggak. Kenapa nggak bertanya? Takut Pak. Kenapa kamu takut sama saya? Pernah saya pukul kamu? Nggak pernah Pak. Jadi selanjutnya bagaimana? Saya akan bertanya Pak. Jangan ragu ya Pak. Mas saya lakukan ini Bapak Ibu. Nomor 5 ini. Udah sering saya lakukan. Tetapi saya nggak nyangka itu namanya posisi manajer. Tetapi masih agak lebih keras saya ngomongnya. Di situ tadi nggak terlalu keras ya. Mungkin tone-nya diturunkan. Saya kok lihat gitu kan. Tapi bertanyanya mirip persis seperti yang dibuat sini. Padahal saya belum pelajari dulu tentang ini. Ya, Bapak Ibu. Iya, apa beda? Mungkin Bu Ria dulu pernah memaparkan ini, tapi saya akan ingatkan lagi. Mari kita jawab sama-sama. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi Bapak Ibu. Iya, konsekuensi. Jadi bisa buat kesepakatan kelas begini? Bisa. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang kedua, murid minta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid minta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi. Sama bilang itu hukuman. Konsekuensi. Nah kalau gitu, sebelum saya lanjutkan, apa beda konsekuensi dengan hukuman? Ayo. Kalau MRA itu harus dilaksanakan karena sesuai dengan kesepakatan. Tapi kan ini ada juga dilaksanakan. Kan melaksanakan sesuatu. Disepakati bersama. Boleh lah, tapi kurang pas. Ada lagi yang bisa nambahkan Bapak Ibu? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu Mister, dia diminta dulu. Kalau melakukan itu, apa nanti konsekuensinya? Ada permintaan dulu, ya sama kayak disepakati dulu ya kan? Iya mirip itu. Apa lagi bedanya? Konsekuensi itu akibat dari perbuatan. Akibat dari perbuatannya yang terkait dengan yang dilakukannya. Kalau nggak terkait itu udah hukuman. Contoh, terlambat disuruh dia lari-lari. Hukuman kan? Nyambung nggak? Tapi kalau di pelajaran olahraga dia terlambat, disuruh dia lari-lari. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Terkait dengan pelajaran. Kan kalau olahraga kan tentu ada pemanasan dulu kan? Kalau anak-anak yang terlambat tentu nggak sempat pemanasan, dia disuruh lari dulu. Konsekuensi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, ada konsekuensi dibolehkan. Tetapi terkait lah, jangan nggak terkait. Selama ini yang kita lakukan pakai saya melakukan hukuman yang salah. Apa itu? Yang tidak tiket denda 20.000. Salah itu Bapak Ibu. Sepakat kita salah. Jangan kita lakukan lagi. Sepakat ya? Jadi apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Ayo. Mereka harus membersihkan selama seminggu. Bisa? Bisa. Itu konsekuensi. Selama seminggu mereka yang dapat giliran. Konsekuensinya jangan dibilang itu hukuman karena terkait. Karena mereka tidak membersihkan. Begitulah maksudnya Bapak. Nanti Bapak Ibu buat kesepakatan kelasnya seperti itu. Bisa? Tepuk tangan buat kita semuanya. Hore. Ya. Itu lagi. Iya, berarti kan gurunya keren-keren di sini langsung paham. Iya dong. Ada apa lagi Bu SD di sini? Jangan ditanya. Lanjut lagi. Udah paham ya posisi-posisi ini? Tetap ya. Posisi kontrol tadi sudah. Posisi kontrol yang diharapkan tadi saya sebutkan. Oke. Nah, sekarang kita bicara keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi saya katakan beda dengan kesepakatan. Kalau bisa, siapa yang bisa ngasih? Jangan guru penggerak. Tapi kalau masih ingat buku guru penggerak, gak ingat lagi. Excuse me. Apa yang membedakan rupanya? Ayo ada yang tahu? Sebelum saya buka. Kok apa beda keyakinan kelas? Apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Iya, keyakinan kelas dari katanya juga beda. Ada kata sepakat, yang ini kata
Yakin. Kembali ke yang pertanyaan yang saya sebutkan tentang disciple tadi. Ada sesuatu yang diyakini sehingga dia mengikuti aliran tertentu. Kayak saya, walaupun kita sama-sama Kristen, saya alirannya beda loh. Saya karismatik, ibu suruh saya masuk HKBP lagi, nggak bakal saya mau. Itulah contohnya. Artinya aliran tertentu yang dipercayai sehingga dia memuridkan dirinya ke situ. Ngerti kan maksud saya? Seperti itulah ini keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas dibangun kalau itu atas dasar apa? Keyakinan. Tapi karena ini menyangkut sekolah, bukan masalah keyakinan agama yang kita bicarakan di sini, adalah keyakinan tentang yang namanya kebajikan universal. Kebajikan universal harus kita pahami dulu supaya bisa membuat suatu keyakinan. Apa aja kebajikan universal? Rasa hormat, ya kan? Rasa kebersihan, ya kan? Kebersihan sebagian dari iman katanya sebagian orang gitu kan. Tanggung jawab. Kalau kita buat sesuatu tentu tanggung jawab. Kreatif itu kan kebajikan universal juga. Percaya diri, kedermawanan, bersyukur. Apalagi yang bisa nyebut apa Bapak Ibu? Kebajikan-kebajikan yang diterima seluruh masyarakat dunia. Sopan santun, very good. Nah Bapak Ibu, saya mau buka lagi yang kita bicarakan semalam. Masih ingat apa itu? Visi kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Loh, mana dia? Jadi yang kemarin kita bicarakan itu ada kaitannya dengan ini. Kita kan sudah bahas tentang cita-cita kita untuk murid. Jadi nanti keyakinan kelas harus dibentuk dari sini nanti Bapak Ibu. Dari visi yang sudah kita buat bersama. Ini visi kita buat bersama, bukan saya, bukan kepala sekolah. Jadi apa di sini kebajikan moral yang kebajikan universal yang kita masukkan di sini? Sopan santun, disiplin, aktif kreatif, profil belajar Pancasila. Apa aja profil belajar Pancasila? Mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Apalagi? Ada 6 itu. Ada 6 ya profil. Iya. Tolong dibaca lagi. Nah, maksud saya begini. Nanti buatlah keyakinan kelas itu berdasarkan ini. Karena apa? Visi sekolah itu akan nyangkut ke keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Yang hari ini akan kita bahas Bapak Ibu bersama adalah dalam waktu 5 menit cukup ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Inilah 5, kelompok 4, kelompok 5 di ujung sana. Jadi ada 5 kelompok saya bagi buat kalian dulu. Ini membahas keyakinan tentang sopan santun. Ini membahas tentang keyakinan aktif kreatif. Ini kelompoknya ya. Ini membahas keyakinan tentang disiplin. 5 ya. Yang ini membahas lagi tentang profil Pancasila. Ini yang bertiga profil Pancasila. Ini membahas tentang kelebihan masing-masing. Apa itu? Punya bakat masing-masing anak-anak itu. Iya, talenta masing-masing, ide masing-masing. Dalam waktu 5 menit Bapak Ibu, saya akan kasih satu contoh supaya Bapak Ibu paham maksud saya. Bagaimana membuat kata-kata keyakinan itu. 5S. Ini ya, ini ya Bapak Ibu ya. Saya mau tunjukkan sedikit. Ya. Nah, ini prosedurnya buat curah pendapat. Nanti buat pendapat masing-masing. Terus mencatat masukan-masukan dari teman-temannya. Dan baru susunlah keyakinan kelas. Contoh begini. Atau keyakinan sekolah. Karena ini menyangkut sekolah. Baru nanti diturunkan ke keyakinan kelas. Buat kata-kata contoh kalimat dalam bentuk kalimat positif. Jangan kalimat negatif. Contoh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan negatif ya. Ada kata jangan. Gantilah dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Itu contohnya. Setelah itu tinjau kembali kata-kata yang mau dibuat. Baru setelah itu setujui bersama. Setelah setuju tanda tangan di bawah itu. Ini contoh kata-kata. Misalkan nilai kebajikan hormat. Satu kalimat aja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalkan nilai peduli. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok, saling peduli satu dengan yang lain. Nilai bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Saya contohkan lagi masalah ini. Kelebihan masing-masing. Kami meyakini bahwa setiap anak adalah unik dan harus di bla 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 bla.
Misalkan disiplin, kami meyakini kedisiplinan akan tumbuh bila bla 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 bla. Gitu. Ngerti Bapak Ibu ya? Iya, aktif kreatif bagaimana? Apa lagi tadi? Aktif kreatif bagaimana? Ya, kalian mau dong guru-guru ya. 5 menit ya. 1 2 3, 5 menit. Karena visi misi sekolah kita ini Bapak Ibu. Mana ini makan siangnya? Apa tadi tiga-tiganya tuh satu? Mana dong? Makan siang aja sih. Cina makan siang aja loh. Ya, pelajar satu aja itu ya. Satu aja kata kalimatnya. Kalimatnya harus kalimat positif. Iyalah, hormat. Seperti ini. Mirip. Iya. Kami meyakini apa? Ya apa gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Kira-kira kata-kata yang cocok apa? Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan. Kita beralih baik karena setiap Kamis maupun Sabtu diadakan kegiatan agama. Lu jadi saja saya. Lagi Pak. Tepuk tangan buat makanan kita sudah datang. Hore. Melalui kegiatan keagamaan siswa Maupun Sabtu, siswa dapat apa kan gitu. dapat meningkatkan Itu masa belum kita makan. Masih standar kan tengah satu. rasa keimanannya. Udah apa? Boleh lah. Bu ya. Gak apa-apa. Mana tadi biar kita tulis Sama Om boleh lah. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan. profil pelajar Pancasila ya. Iya. Tapi kan nggak cuma satu kan. Itu enggak satu. Setelah itu nanti tolong ditempel lagi ya Bapak Ibu. Kalau nggak bagus Di mana lebih kayak gini ditempel ya? aja Bang. Yang mana? Kebinekaan Nah, global. Kami meyakini dengan Kali. Hebat belajar di sini. Jadi Satu kalimat loh ya kayak gini. Iya, bukan dengan suku. iyalah maksudnya kita sehari-hari kita kan kalau yang agama kita itu jelas gampang karena kita udah lakukan. Jadi Ya kan? Kalau yang ini yang mana? Yang bully tadi yang mana kita? Karena ada mading-mading ini. Nah, lah. Resep guru BK. Ya kita bilang aja kami Sama satu, dengan kami meyakini bahwa kesempatan anak dapat dibangun dengan program apa? dengan berkebinekaan. Dan program Ada dunia ketua. rohani. Udah lah, yang satu tadi kita tulis apa dulu? Kami yakini dengan adanya Profil pelajar Pancasila kita tadi. nanti kalau ada program Jangan nggak datang Bu, dan dibeli loh, karena ada dihitung soalnya. jadi nggak kembar kemari lah. Ya, Entah kapan jadi. sudah dihitung soalnya, tinggal makan kok. Blender gitu. Nanti lah kalau ada ya. Bapak udah? Apa tadi? Kami meyakini Dua lagi, satu lagi. Satu Dengan lagi. kegiatan Ada sini, keagamaan. ada satu lagi. Pak itu sudah. Ini satu lagi. Ah, berpas. Ini apa lagi? Nggak ada. Wah. Di hari Kamis dan hari Sabtu. udah lah itu Enggak. kita singkat aja lah ya kan ya. Biar panjang. Nggak usah lah. Ya, Siswa dapat belum meningkatkan lah ya. Meningkatkan. Gak usah nanti aja deh. Setelah ini gua nanti dan apa dia keimanan, pahala kuliah gitu ya. Apa aja sih tadi? keluarga sekolah. Enggak kan dikit. Kita campur, kita jadikan ini memang ini sekolah. Oke? Paham kan? Enak kan? Gitu. Karena ini akan jadi program sekolah kita Bapak Ibu. Ini sertifikat juga kan? Dapat, sertifikat dapat. Kalau nggak kuliah jangan nggak dapat tuh. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kombel kita. Iya, enggak apa-apa itu. Iya, yang keluar Bu, Pak sertifikatnya. Yang keluar. Kinerja berlaku tuh. Apalagi kalau sudah masih muda itu Pak di Blender. Sudah Bapak Ibu? Udah berapa ini? Ada 5 kelompok tadi kan? Berapa? 5 apa Pak? Rekor lagi ya. 5, 1, 2, 3, 4. Satu kelompok lagi, siapa yang belum? Wow, mereka memang sangat Keren. Terus. 1 menit lagi, soalnya 5 menit lagi saya minta tadi. Di situ loh Pak. Tadi belum serius tuh. Serius salah nih. Guru bahasa Indonesia kok nggak tahu sih merangkai kata. Oh. Bukan gitu, bergabung dia sama eksak. Lagi Oh, iya. susah ya nulis. Susah nih jadi ya, eksak 2 ya. Ya silakan Bu. Oke Bapak Ibu sambil didengar aja ya, saya akan bacakan ya.
Nilai apa ini tadi? Kami meyakini bahwa semua anak memiliki keunikan masing-masing yang harus dikembangkan melalui mengikuti program sekolah. Iya, program sekolah. Nah, misalkan gini Bapak Ibu, ini kan keyakinan sekolah. Nanti turunkan ke keyakinan kelas. Kira-kira apa kata-katanya? Dari ini, kata-kata ini. Nah, saya bacakan sekali lagi, biar paham maksudnya ya. Kami meyakini bahwa semua anak memiliki keunikan masing-masing yang harus dikembangkan melalui mengikuti program sekolah dalam kurung pengembangan minat bakat. Kira-kira apa keyakinan kelas yang bisa dibangun di situ? Kami meyakini apa? Ini kan untuk murid nih, langsung spesifik. Ayo. Kita yakin kelas kita ini, gitu kan bisa. Oke. Apa kira-kira? Saya meyakini bahwa saya tidak harus pintar semua mata pelajaran, tetapi saya harus mengembangkan bidang yang saya minati. Buat di situ. Itu berarti individu jadinya. Ya memang individu, kelas maksud. Tadi katanya kelas. Kelas Pak, artinya makanya dia ditarik ke dirinya, gitu loh. Nanti diterangkan ke dirinya, tapi itu kelas punya keyakinan yang sama. Oh, aku nggak harus pintar IPA. Oh, aku nggak harus pintar matematika. Aku pintarnya di olahraga. Aku pintarnya di ini. Makanya dia harus mengembangkan dirinya di bidang yang diminati. Makanya nanti program sekolah kita tidak ada lagi juara. Yang ada terpuji di bidang apa, gitu Bapak Ibu. Kasihan lah yang juara kelas 7 saat itu. Juara umum kalau dia dapat banyak bidang yang terpuji. Bisa. Jadi kan anak itu punya multiple intelligence namanya, kecerdasan intelektual yang beragam yang banyak. Bisa. Satu anak bisa menyabet 3 keterpujian. Nah, yang dapat 3, yang ini satu dia inilah juara umumnya. Umum ya, untuk yang umum. Tapi si juara tetap ada, Pak. Kenapa? Ada itu, juara 71 ada. Boleh lah, tapi tidak dipanggil, lebih bagus. Ya, tujuannya ya, tidak dipanggil. Kan nilainya kan muncul Bu, nilainya kan akan mempengaruhi dia masuk ke SMA. Di SMA tidak diminta dia juara loh, tidak. Nilai. Iya. Sertifikat itu nggak berlaku Bu. Sertifikat yang diakui adalah yang ditandatangani oleh bupati atau tingkat kabupaten. Jadi juara kelas tidak diakui. Yang dilihat cuma nilai. Berarti nilai rapor. Iya, rapor yang dilihat. Jadi memang tidak ada gunanya itu. Jadi kita anak yang tidak pintar di semua mapel tapi dia jago di olahraga akan dipanggil ke depan. Jadi ada kebanggaan tersendiri dia. Tapi tetap ada juara. Tetap dibuat disebutkan, memang di rapornya disebutkan, tapi tidak untuk dipanggil. Iya. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya nggak masalahnya juga dipanggil. Yang penting ada dihargai dalam bidang akademis. Masa yang olahraga ditapang dari sekolah dia. Iya, dia dihargai di akademis, dihargai di prestasi. Akademis kan kita panggil Bu. Iya. Terpuji di bidang matematika, terpuji di bidang IPA, terpuji di bidang IPS dipanggil. Iya, jadi nilainya secara akumulatif. Nah, berarti kita belum bisa menerapkan ini, padahal ini program pemerintah. Enggak, maksudnya dia dibikin aja Maksud saya begini Bu, kita melakukan namanya uji coba dulu setahun, ya, tentang bagaimana respon. Gitu aja lah kita buat. Karena kan selama ini, kalaupun nggak dibuat juara, ada yang nggak dibuat juara tapi nggak dipanggil, nggak ada sesuatu gitu. Kita kan tetap ada sesuatunya. Sesuatunya adalah anak ini di bidang IPA, anak ini di bidang. Jadi anak itu nggak ada merasa aku lebih jago dari kau, enggak ya, kau jago IPA, aku jago IPS, gitu loh. Gitu maksud saya. Ya kau jago akademis, aku jago loh main futsal, jangan macam-macam juga sama saya, gitu. Artinya ada kebanggaan juga tetap. Itu maksudnya. Programnya gini aja Bu, Bapak Ibu. Maksud saya gini, kita buat ini di tahun pertama. Ini program berjalan. Bagaimana nanti respon? Iya, dampaknya seperti apa? Kalaupun nanti akan berdampak tidak bagus, ya udah, kita akan tetap lakukan, tetap jualan tetap dipanggil, tetapi tetap terpujiannya tetap. Cuma nanti makin banyak dana ini. Oke lah, ya terserah. Gini loh, kalau itulah tadi pikiran aja kan sertifikat pun bisa ya sebenarnya. kayak gini loh, pikiranku pun tadi berarti pikirannya Pak Ramadan ini berarti mungkin ke hadiahnya nanti gitu. Kalau masalah itu diserahkan nanti sama kelas. Oh gitu ya. Kan ada kelas.
Oh ya. Tapi itu nanti setelah setahun berjalan dulu ya Bu, ya Bapak Ibu. Gak apa-apa ya Pak Wakase kesiswaan, gak apa-apa gitu dulu ya. Setelah itu baru kita evaluasi. Masalah dipanggilnya, tapi di rapor tetap disebutkan. Dapat sertifikat tetap. Kan orang tua pun nanya di rumah. Iya. Nanya orang tua. Makanya Bapak Ibu, tadi kan saya bilang ini nggak bisa berjalan kalau kita sekolah aja. Makanya kolaborasi dengan orang tua murid. Kita undang, memang karena kita undang, kalau ini kita bongkar, kita undang ke orang tua. Biar mereka tahu, oh begitu cara penilaiannya. Iya, beda sekarang Bapak Ibu. Karena nggak semua anak, misalkan Ibu Novia Reka suruh ngomong bahasa Inggris dengan saya, bisa. Makanya saya bilang, tapi suruh saya memahami ilmu-ilmu apa kamu biologi atau fisika? Fisika, Archimedes lah tekanan apa? Kurang foto. Nah, itu loh Mas. Tapi apakah saya bodoh? No. Ya you pintar di bidang you, saya pintar di bidang saya. Ngerti kan maksudnya? Itu mau ditanamkan dari sekarang gitu loh. Bu Nelly jago Inggris, diharapkan anaknya jago Inggris semua, belum tentu. Siapa tahu dia jago matematika ya kan? Itu maksudnya Bu. Ya, oke, paham kita ya sama-sama ya. Ini kita membuat kesepakatan kita dulu bersama, karena kita yang menjalankan ini nanti, Bapak Ibu. Oke ya? Nggak bagus programnya ini. Bu Ria gimana? Bagus kan? Ya udah, kita aja dulu ya. Itu sementara ya. Iya. Lanjut. Disiplin. Kami meyakini datang tepat waktu adalah awal kesuksesan. Itu bisa diturunkan langsung ke keyakinan kelas? Kayaknya bisa langsung ya. Kalau saya mau sukses, saya yakin kalau saya disiplin, saya yakin saya bisa sukses gitu ya. Oke. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Gitu. Itu bukan gitu Pak. Jadi dia nggak keyakinan namanya. Saya harus ada kata saya yakin. Ketika saya disiplin, saya akan sukses. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, nanti diturunkan ya. Lanjut. Ini apa ini? Sopan santun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menumbuhkan dan menciptakan rasa sopan dan santun melalui program 5S dan bimbingan kerohanian. Iya. Jadi apa bagusnya untuk keyakinan kelas? Saya yakin karakter saya akan bertumbuh ketika saya mengikuti bimbingan kerohanian dan melakukan 5S gitu ya. Apa itu nanti dibicarakan di kelas. Apa itu 5S? Sopan, santun, senyum, biasa apa itu ya. Tolong nanti Bapak Ibu, saya minta itu nanti buktinya setelah ujian langsung aja anak-anak dimasukkan ke kelas untuk sementara yang ini supaya bisa dimasukkan ke Inti aja. Ya, kasih ke ibu-ibu minta nuntut itu ya. Oke. Lanjut, apa tadi? Aktif dan kreatif. Kami meyakini bahwa kekreatifan anak dapat menghasilkan karya yang lahir dari dalam dirinya sendiri yang dapat berguna bagi masa depannya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang bisa di sini? Jangan wali kelas lupa semua guru. Meyakini bahwa kreatifan anak dapat menghasilkan karya yang lahir dari dalam dirinya sendiri yang dapat berguna bagi masa depannya. Kira-kira saya yakin kalau saya kreatif, saya akan bisa menghasilkan di masa depan. Maka dari itu saya harus aktif. Satu kalimat ya. Oke, bisa ya? Lanjut yang terakhir. Profil pelajar Pancasila. Kami meyakini dengan kegiatan keagamaan siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa. Itu cuma satu profil. Profil itu kan banyak Pak. Gini aja kita, bagaimana kira-kira lebih bagus? Karena berarti P5. Program saya yakin program P5 dapat meningkatkan karakter saya menjadi siswa profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nantinya kata-kata ini setelah kita sepakati bersama, itulah yang akan dibacakan di upacara bendera. Tidak ada lagi janji siswa. Yang ada adalah keyakinan SMP Negeri 2 Bandar. Keyakinan siswa-siswi SMP Negeri 2 Bandar. Ikut anak itu. Keyakinan siswa-siswi SMP Negeri 2 Bandar. Satu, kami meyakini bahwa bla 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 bla. Nanti kita akan percantik bahasa. Nanti saya minta guru bahasa Indonesia untuk mempercantik bahasanya, ya. Bisa Bapak Ibu? Itulah nanti. Ke situ larinya ini. Jadi ada 5. Sesuaikan dengan visi sekolah kita. Jadi di visi sekolah inilah nanti yang menjadi cikal bakal
program-program kita berikutnya. Oke Bapak Ibu, ternyata nggak lebih dari 1 jam Ibu. Nggak banyak lagi. Nggak apa-apa Pak, karena ini direkam terus Pak. Silakan sambil makan aja, saya udah biasa. Lanjut, kerja kelompok udah tadi ya. Oke, kita masuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tingkatan. Ini ditujukan bila anak memiliki masalah. Makanya guru BP saya sangat tekankan harus hadir hari ini, karena inilah yang akan kita terapkan. Kita tadi posisi pemantau dan manajer. Yang paling kita utamakan kita sebagai apa? Manajer. Semua guru di sini harus jadi manajer, tetapi nanti yang paling kuat untuk melakukan segitiga restitusi ini adalah guru BP. Dan semua guru memang kalau tidak sanggup lagi di gurunya berarti seperti biasa kita akan lemparkan ke guru BP. Nanti guru BP tetap akan melakukan namanya segitiga restitusi. Mungkin pernah belajar di kuliahnya Bu? Ada? Ah iya. Kalau belum nggak apa-apa. Iya. Apa segitiga restitusinya apa itu? Iya, ini mau saya jelaskan Pak. Oke? Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhannya, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ini contoh kasus biar kita sambil makan sambil nonton. Silakan kita tonton apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Oh. Kenapa hilang suaranya? Udah kan? Kenapa Pak? Mati? Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Halo, aku balik ngatain Eka di depan. Kan speakernya salah dan mata speaker. Tak volumenya ada nggak di sini? Ada di speaker. Kalau habis dia kan bisa. Masa aku dikatain suami? Kenapa? Ya, ini. Hilang lagi hilang. Ini siapa? Buman ini enggak. Ini enggak. Sambil lihat aja ya. Ada apa ya? Namanya jarang dan namanya jarang. Memang videonya. Dapat berapa ini? Namanya videonya. Oke. Coba video saya ya. Saya melakukan segitiga restitusi kepada siswa Ibu siapa ini? Di YouTube saya, kayaknya di YouTube saya ya, YouTube ya, YouTube. Sambil ditonton, nggak apa-apa ya. Ini yang terakhir kok, segitiga restitusi yang terakhir. Where is my your channel? This is my channel. Wait a minute. Loh kok nggak ada? Mana video saya yang terakhir yang saya posting di sini, Bu? Loh? Kok belum banyak? Kalau ini muncul nggak suaranya? Nggak hilang juga suaranya. Hilang. Jadi kayak mana ya? Oke lah. Segitiga restitusi itu begini Bapak Ibu. Ya, saya bacakan saja ya. Dia ada 3 tahapan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ketika ada anak yang mengalami suatu permasalahan. Yang pertama itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Contohnya begini, kata-kata yang kita ucapkan begini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Contoh, ada anak yang kelahi. Kenapa ini bisa kelahi lah Bu Nurmina dengan Bu Retno? Mereka pelajaran. Pak, ini tujuan. Dipanggillah satu-satu.
yang membuat pertama kali kelahi itu adalah Bu Retno. Akhirnya Bu Nurmina merespon dengan memukul Bu Retno juga. Dipanggil lah akhirnya. Dilakukan segitiga restitusi. Yang pertama, melakukan stabilan identitas. Jadi tanya ke Bu Nurmina begini. Bu Nurmina, ini anggap mahasiswa ya. Nurmina, kamu tahu kenapa Pak panggil? Atau nggak pernah kan masuk ke sini? Kenapa bisa masuk kemari? Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Kita tanya anak itu dulu. Apa yang terjadi, biar dia memaparkan kejadiannya menurut versi mereka masing-masing. Jadi versi ini, Retno mukul aku duluan, dia begini, aku balaslah pukul, nah gitu kan. Langsunglah saya bilang gini, oh iya ya, semua orang pasti marah kalau dilakukan gitu kan nak ya. Ibu pun kalau digitukan marah. Siapa? Ini bapakku kok digitukan marah, manusiawi itu. Semua orang pasti pernah marah, apalagi diginikan ya, bentuk pukul lah. Tapi kira-kira apa yang bisa lebih parah kamu lakukan mungkin? Ya aku lempar batu dia Pak gitu. Tapi kamu lakukan enggak? Enggak Pak. Ya, untunglah kamu lakukan ya nak ya. Ada yang lebih bagus dari itu yang bisa kamu lakukan kan? Nah itu dia, menstabilkan identitasnya dulu. Jangan dulu dia dihakimi. Kau balas atau dia begini. Itu udah nggak cocok. Ya, baru kemudian validasi kebutuhan. Jadi kata-kata yang dikatakan sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya begini, validasi kebutuhan ini adalah setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Ketika suatu masih konsentrasi kita Bapak Ibu, karena ini akan dilakukan aksi nyatanya nanti. Segitiga restitusi ini bisa untuk PMM kita juga. Ada nggak pernah yang melakukan segitiga restitusi? Nanti ada ini Bapak Ibu, ya. Nah, jadi gini, validasi kebutuhan itu adalah gini. Orang melakukan sesuatu pasti karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Melakukan tindakan, terutama tindakan yang salah. Contoh, orang maling pasti karena nggak ada duitnya, dia butuh duit. Orang mukul yang satu kawannya biasanya karena apa? Misalkan yang anggaplah kamu yang tukang pukulnya, bukan yang dipukul. Ayo, kira-kira kenapa orang memukul? Marah alasannya. Terus kedua apa? Merasa dendam. Jadi ada kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini kita validasi dulu. Jadi tadi kelahi kan? Ya, saya yakin lah, Bapak yakin kamu pasti pengen mukul orang yang udah mukul kamu kan? Gitu. Iya. Kalau kamu pukul tadi gimana kamu? Karena saya Pak gini Pak. Iya, Bapak paham itu, mengerti. Ya. Tetapi ada nggak hal yang lebih baik yang bisa kamu lakukan? Ditanyalah dia dengan baik-baik. Jadi kalau ada kayak gini kejadian samamu, kamu baiknya seperti apa? Pasti anak tuh nggak akan mau bilang, pukul lagi. Sebenarnya nggak usah dibalas. Iya. Nah, disitulah keyakinan kelas ini ditanyakan. Sebagai orang yang beragama, taruhlah nggak di keyakinan kelasnya dulu. Sebagai orang beragama, apa kata Tuhan gitu misalnya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia akan menjawab sendiri itu. Yang kamu lakukan ini bagaimana? Udah benar belum? Belum. Nah, kamu yakin dengan apa yang kamu percaya itu? Pasti dia akan bilang yakin. Kenapa? Dari agamanya kan gitu. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di situ dibangun. Mungkin Bapak Ibu terlalu klise, ternyata enggak loh Bapak Ibu. Pernah saya lakukan itu di sini. Saya pikirnya ini klise di dasar, karena saya melakukan restitusi itu enggak rekayasa, memang fakta gitu. Jadi saya enggak briefing dulu nanti kamu bikin, ada saya briefing. Saya lakukan langsung. Ternyata setelah saya tanya balik, ayo setelah kita lakukan ini, apa yang kamu lakukan? Lega Pak, saya pikir tadi Bapak mau menghubungi saya. Gitu loh. Ternyata anak-anak takut deh saya kejam ya. Kok takut anak-anak saya? Ya ampun Tuhan, minta maaf ya saya. Iya ternyata gitu. Jadi saya sebenarnya terpukul. Ternyata anak-anak ini takut juga sama saya. Saya pikir karena saya namanya kocak juga ya kan. Sebenarnya harusnya nggak perlu gitu loh. Saya gini. Maksud saya Bapak Ibu begini, saya pikir ketika restitusi ini
klise ya, nggak mungkin bisa dilakukan. Ternyata bisa loh. Buktinya setelah selesai kemarin itu kejadian itu kan ada doa ya. Anak itu loh yang maju doa, ya kan? Dia maju doa loh kemarin tuh. Padahal nggak saya lihat loh, saya di ujung sana aja. Dia maju, oh maunya dia berubah gitu. Dia berubah sendiri kok. Nanti buktikan Bapak Ibu. Anak-anak yang misalkan yang paling sering kita lakukan hadapi apa? Nggak kerjakan PR, walaupun PR tidak disarankan sekarang kapan ya, saya sih nggak setuju tuh. Ada beberapa hal yang saya setuju, ada yang tidak saya setuju ya Bu ya, mengenai guru ini, guru penggerak ini. Kalau nggak katanya nggak boleh PR, saya nggak setuju tuh. PR perlu tapi nggak usah terlalu berlebihan. Jadi gimana nak belajar di rumah ya kan? Itu yang kita pikirkan. Nah, maksud saya begini, biasanya kan karena ada kebanyakan kita menemui anak yang tidak mengerjakan PR. Atau yang kedua apa? Yang sering kayak si Darius. Apa kasus si Darius yang paling sering Bu? Melawan. Coba lakukan apabila ketemu anak yang model Darius, kita lakukan segitiga restitusi. Ya, lihat dulu nanti videonya di YouTube banyak segitiga restitusi, pelajari, tonton sendiri nanti kita praktikkan kayak mana. Pasti ada perubahan. Oke Bapak Ibu. Nah, karena sebenarnya masih ada yang terakhir. Contoh kasus tadi udah. Nah ini saya mau buat ini kita lakukan segitiga tapi gak usah. Nanti kalau bisa adalah guru-guru yang kelompok tadi lakukan satu segitiga restitusi bagi anak yang belum kita selesaikan masalahnya. Ini hanya bisa dilakukan kalau memang kasus kenakalan remaja, tidak untuk kasus kriminal Bapak Ibu. Contoh apa? Pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual itu tidak dilakukan segitiga restitusi, tapi sudah masuk ke ranah hukum. Jangan Bapak Ibu. Itu maksud saya. Misalkan ada ketemu, ini contoh-contoh, si Piator nggak kerjakan PR, si Darius cabut dari kelas dan main sepak bola di lapangan, si Rito memakai seragam yang tidak sesuai dengan pakaian lengkap dan pakaiannya nggak lengkap, ini masih bisa. Si Gio merokok di toilet sekolah, kan belum kriminal. Mencuri kan kriminal Pak. Nah itu masih bisa. Lihat dulu tingkatan kasusnya Ibu. Kalau berdarah itu masih bisa juga, jangan sampai pingsan. Masih bisa segitiga restitusi di situ Ibu. Itu masih golongan kenakalan remaja. Kecuali kayak kemarin ada kasus anak pornografi, itu sudah kriminal. Porno aksi malah, bukan pornografi, karena dia menunjukkan keterangan itu memang kriminal. Segitiga restitusi masih boleh, tetapi ada namanya konsekuensi logis ya. Itu juga berbahaya buat sekolah. Karena sekolah kita akan dicap sekolah yang gampangan namanya. Iya, nggak boleh ya, porno aksi malah, bukan grafi lagi, udah aksi. Ya, Bapak Ibu. Tapi ini nggak usah. Saya minta tadi kelompok ini melakukan ini nggak usah ya. Dianggap ini sebagai si Gio, ini sebagai Darius, ini sebagai si Rito, gitu rencana saya. Tapi udahlah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti paham maksud saya. Jadi kita lakukan segitiga restitusi nanti di kelas. Bukan di tahun ajaran baru Bapak Ibu. Selama pembelajaran ini per kelompok satu bisa ya. Contohnya nanti anak yang masih ada masalah kasus bisa satu. Iya, kelompok yang tadi. Sementara yang banyak masalah udah tamat Masa sih Ibu? Ada dari kelas 7 ada, dari kelas 8 ada. Di pelajaran Bapak Ibu pasti ada. Oke. Nah, saya mau minta satu orang perwakilan dulu untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang dirasakan dan apa yang Bapak Ibu pahami sebelumnya dan apa yang Bapak Ibu pahami sekarang, dan kira-kira apa tindakan Bapak Ibu berikutnya. Itulah refleksinya 3 pertanyaan ini. Apa yang Bapak Ibu pahami sebelumnya, apa yang Bapak Ibu pahami sekarang setelah pembelajaran ini, dan apa tindakan Bapak berikutnya. Saya minta satu orang volunteer atau nanti saya tunjuk kalau nggak ada mau volunteer. Ibu Retno, karena tadi itu penghukum ya, jangan guru penggerak, ketahuan kali. Karena Ibu tadi penghukum, jadi Ibu perlu melakukan refleksi dulu. Baju ke depan Bapak Ibu ya. Cuci tangan dulu. Gak apa-apa sih, tangan kiri aja. Tapi jujur ya, jangan klise. Saya nggak suka ke klise, saya orang suka jujur-jujuran. Ya. Jangan takut. Pegang lagi yang ngomong. Apa setelah pembelajaran ini
bagaimana perasaan ibu? Sebelumnya ibu memahami bagaimana, sekarang pemahaman ibu bagaimana, dan kelanjutannya bagaimana? Kira-kira apa sudah lanjutannya? Suka kali memaksa dia mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Baik, sebelum mendapatkan materi ini, mungkin saya belum mendalami yang namanya guru sebagai manajer, karena saya sebagai hukum. Dan seharusnya setelah mendapatkan materi ini yang saya terapkan adalah bagaimana saya menjadikan sebagai guru, saya menjadi guru yang manajer, menerapkan ke siswa-siswa saya. Keyakinan kelas bagaimana? Untuk keyakinan kelas, sebenarnya saya sudah buat Pak, yang untuk misalnya tidak piket, ada temannya satu yang tidak piket, maka dia yang akan piket selama seminggu sendirian. Kalau keyakinan sebenarnya belum. Untuk sekarang nanti akan saya terapkan untuk ke depan. Terima kasih untuk maksud saya begini, jadi selama ini kan kita memahami kesepakatan kelas saja kan. Keyakinan kelas kan nggak tahu, ternyata ada yang namanya keyakinan kelas, beda dengan kesepakatan kelas. Ya, yang kita akan terapkan di sekolah kita adalah keyakinan kelas. Jadi demikianlah. Ada yang mau menambahkan lagi? Refleksi kita sudah cukup Pak Bineka mau menambahkan? Cukup ya? Oke. Demikianlah diseminasi saya pada hari ini. Saya kembalikan mohon lebih dan kurang saya mohon maaf. Tunggu Pak, jangan dimatikan dulu. Saya akan kembalikan ke moderator. Silakan duduk. Bapak Ibu sudah siap berdoa. Baik, demikianlah rangkaian acara diseminasi budaya positif. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan pelajarannya, sebenarnya di Merdeka Mengajar topiknya itu ada tentang pertanyaan segitiga restitusi, tentang keyakinan kelas itu ada. Jadi kalau nggak salah topiknya fasilitator pembelajaran seperti itu. Nanti lebih lanjut akan dikasih tahu setelah ini. Demikianlah rangkaian kita. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat siang. Kita tutup.